Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Rahmatul Huda. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi dari mata kuliah manajemen keuangan. Nah, dari beberapa materi ini yang saya jelaskan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Pertama sekali, kita akan menjelaskan apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah salah satu hal terpenting untuk menjaga bisnis setiap berjalan dengan baik. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan ini, pihak-pihak yang bisa mendapatkan laporan keuangan ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pemberi pinjaman atau kreditor, karyawan, manajemen perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan konsumen tetap. Nah, yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang neraca atau posisi keuangan. Neraca merupakan posisi kekayaan sebuah perusahaan, kewajiban keuangan, dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang keterkaitan antara laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Yang pertama sekali yang di sini yang akan kita bahas yaitu pengertian laba rugi. Laba rugi adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi hasil usaha perusahaan yang isinya terdiri dari pendapat usaha dan beban usaha untuk satu periode akuntansi tertentu. Yang kedua yang akan kita jelaskan itu tentang laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini adalah salah satu dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan. Yang ketiga yang akan kita jelaskan di sini adalah pengertian pajak penghasilan. Penghasilan ini adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak. Yang selanjutnya yang dijelaskan yaitu ada beberapa jenis laba. Yang pertama laba kotor, laba operasi, laba bersih, laba sebelum pajak. Yang selanjutnya yang kita jelaskan yaitu komponen penyusun laporan perubahan modal. Komponennya ada beberapa macam. Yang pertama modal awal, yang kedua tambahan investasi pemilik, yang ketiga perolehan laba rugi, yang keempat pengambilan pribadi, yang kelima modal akhir. Nah, bab selanjutnya yang akan kita jelaskan di sini adalah tentang menghitung break-even point dan menganalisis hubungan volume penjualan, perilaku biaya dan laba setiap mengambil keputusan keuangan jangka pendek. Yang pertama sekali yang akan kita bahas ini arti penting kegunaan BEP atau break-even point. Nah, di sini laporan keuangan dibuat untuk mengetahui gambaran tentang posisi suatu keuangan pada perusahaan serta hasil-hasil yang diperoleh oleh perusahaan. Di situ ada beberapa macam rasio. Yang pertama itu likuiditas, stabilitas, solvabilitas. Selanjutnya di sini hubungan volume biaya dan laba. Salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajemen dalam menjamin dalam permintaan laba jangka pendek. Selanjutnya di sini yang kita jelaskan analisis break-even point. Analisis break-even point ini adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang di sini shutdown point. Shutdown point ini adalah suatu titik pada break-even point yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan total biaya tunai yang diketerkaitan dengan perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan cara menghitung margin of safety. Rumusnya penjualan anggaran dikurang dengan penjualan break-even point dibagi dengan penjualan anggaran. Nah,
itulah hasil dari margin of safety. Selanjutnya di sini student point. Cara menghitung student point ini, biaya tetap tunai dibagi dengan harga jual dikurang dengan biaya variabel per unit. Bab yang keempat, di sini kita akan menjelaskan tentang menghitung rasio keuangan dan menganalisis kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Yang pertama sekali, kita akan menjelaskan apa itu analisis rasio. Analisis rasio keuangan ini adalah analisis rasio keuangan perusahaan sangat penting bagi seorang investasi untuk menentukan seberapa besar investasi yang dapat diberikan. Selanjutnya, analisis rasio keuangan ini adalah posisi pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan harus kas dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas. Selanjutnya, kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Yang pertama sekali situ tentang kalau profit perusahaan sehat. Di sini adalah perusahaan yang tingkat produktivitas dan profitabilitasnya tinggi, di mana sinergi keuangan mencerminkan efektif, efisien, produktif, dan kinerja keuangan menunjukkan rentable, liquid, dan solvable. Selanjutnya, analisis rasio keuangan. Di sini adalah teknik cara analisis terhadap kesehatan perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai aspek pendekatan, antara lainnya dari pendekatan analisis dan dari aspek keuangan. Dan jenis analisis keuangannya ada beberapa macam. Yang pertama, rasio efektivitas, rasio efisiensi, selanjutnya rasio produktivitas, rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas. Baiklah, materi yang kelima yang akan saya jelaskan ini tentang menghitung dan menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja. Yang pertama situ akan kita bahas tentang arti penting manajemen modal kerja ini. Modal kerja juga berarti kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh utang-utangnya. Yang selanjutnya, konsep dan jenis-jenis modal kerja. Konsep modal kerja ini ada tiga. Yang pertama, kualitatif, kuantitatif, fungsional. Selanjutnya, jenis-jenis modal kerja. Jenis-jenis modal kerja ini secara garis besarnya ada dua. Yang pertama yaitu modal kerja permanen, modal kerja variabel. Selanjutnya, modal kerja permanen ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, modal kerja primer dan modal kerja normal. Selanjutnya, modal kerja variabel. Modal kerja variabel ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, modal kerja masukan, modal kerja surplus, modal kerja darurat. Selanjutnya, pendekatan modal kerja. Pendekatan modal kerja ini yang secara garis besarnya ada tiga, yaitu tentang manfaat modal kerja. Manfaat modal kerja ini mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Selanjutnya, penggunaan modal kerja. Penggunaan modal kerja ini ada beberapa macam juga. Yang pertama yaitu pengeluaran upah, gaji, dan biaya operasi perusahaan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. Yang ketiga, menutup kerugian akibat penjual surat berharga, pembentukan dana, pembelian bedak. Selanjutnya yaitu manajemen modal kerja. Materi selanjutnya yang kita jelaskan di sini adalah tentang perubahan dan kebutuhan modal kerja. Yang pertama yang akan kita bahas di sini ada tentang pengertian modal kerja. Nah, modal kerja ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan keuangan. Dalam hal ini adalah manajemen anggaran dana yang terdapat di dalam sebuah instansi perusahaan. Nah, di bab ini juga membahas tentang konsep dan komponennya. Dan konsepnya tadi sudah kita jelaskan, dan selanjutnya kita akan membahas tentang komponen modal kerja. Komponen modal kerja ini ada dua. Yang pertama
peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Misalnya di sini pengolahan modal kerja. Nah, pengolahan modal kerja ini ada beberapa pengolahan. Yang pertama itu piutang panca, persediaan, piutang kas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menyusun anggaran kas dan manajemen kas. Ini yang pertama sekali yang akan kita bahas, motif pemegang uang. Secara teoritis, uang dibentuk atau digunakan sebagai satuan ukur pendapatan seseorang. Dan pemegang uang ini adalah motif berjaga-jaga, motif spekulasi. Yang tujuannya itu anggaran kas. Nah, anggaran kas ini adalah prediksi aliran keluar masuknya uang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu. Penggunaan anggaran kas ini ada tiga yang saya dapat. Yang pertama yaitu tahap pertama, menyusun taksiran penerimaan kas dan pengeluaran kas menurut rencana operasional perusahaan. Tetap tahap yang keduanya, menyusun taksiran kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup defisit dan menyusun taksiran pembayaran utang beserta waktu pelunasan kembali utang tersebut. Yang selanjutnya itu tahap ketiga, menyusun kembali taksiran seluruh penerimaan dan pengeluaran kas dan merupakan anggaran kas final. Itulah tahap-tahap penyusunan anggaran kas. Selanjutnya yaitu anggaran kas yang diperlukan oleh perusahaan, yaitu ada dua. Yang pertama anggaran kas jangka pendek, yang kedua anggaran kas jangka panjang. Selanjutnya kita akan melihat tujuan penyusunan anggaran kas ini, yaitu menunjukkan posisi kas pada akhir periode sehingga dapat diketahui apakah posisi kas tersebut surplus atau defisit. Yang kedua itu mengkoordinasikan jumlah kas. Selanjutnya format anggaran kas ini, format tersebut membagi arus kas ke dalam tiga kelompok sumber. Yang pertama aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang menentukan saldo kas optimal. Nah, manajemen kas yang efisien adalah sistem pengelolaan kas perusahaan agar tersedia kas yang memodal tidak terlalu banyak tetapi tidak terlalu sedikit yang bisa menjaga likuiditas perusahaan. Nah, pengendalian terhadap kas ada dua, yaitu pengendalian untuk penerimaan kas, pengendalian untuk pengeluaran kas. Selanjutnya persediaan kas minimal. Nah, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan persediaan minimal pada persediaan barang. Persediaan kas minimal ini bertujuan untuk menjaga akan kelangsungan operasi perusahaan tetap terjamin dan dapat mempengaruhi kewajiban finansial perusahaan apabila sewaktu-waktu harus dibayar. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya sediaan kas, yang pertama kas, jumlah kas yang paling ideal sampai saat ini belum ada standar umumnya. Yang ketiga, jumlah kas dapat pula dihubungkan dengan salesnya atau penjualnya. Faktor-faktor yang menentukan besar tidaknya persediaan bersih kas ini, yang pertama yaitu pertimbangan antara aliran kas masuk dan kas keluar. Yang kedua, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan adanya hubungan yang baik dengan bank. Selanjutnya, saldo kas optimal. Nah, yang pertama yaitu modal persediaan atau baumol, yaitu kebutuhan akan kas dalam perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan. Selanjutnya, modal or menentukan saldo kas yang optimal yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, asumsi Miller dan or. Nah, di sini ada dua, yang pertama itu aliran kas harian random dan sulit diramalkan. Selanjutnya, transfer dari sekuritas Jepang. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang mengevaluasi kebijakan piutang. Yang pertama yang kita tentu di sini adalah tentang pengertian piutang. Piutang adalah salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul
pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai 90 hari. Nah, teknik-teknik penagihan yang dilakukan oleh perusahaan menggunakan yang pertama yaitu surat resmi, menagih langsung, tutur perdata, menggunakan jasa penagih, media komunikasi. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian penjualan kredit. Penjualan kredit yang dilakukan secara non tunai atau penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus, di mana yang diharapkan lebih besar daripada penjualan tunai. Nah, di sini pengertian omset. Pengertian omset ini adalah total pendapatan yang dihasilkan dari seluruh penjualan periodik atau jasa dalam kurun waktu tertentu ya. Yang kelima itu cara meningkatkan omset dengan penjualan kredit. Yang pertama itu memperkuat brand, menerapkan SEO, strategi bundling, penawaran spesial kepada pelanggan yang sudah ada, memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan kualitas produk untuk meningkatkan harga jual, promosi yang efektif dan tepat, produksi yang efektif. Nah, dampak perubahan kebijakan kita. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian risiko. Risiko sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Risiko dibagi menjadi dua. Yang pertama risiko sistematis, yang kedua risiko non-sistematis. Selanjutnya risiko yang ada di perusahaan yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu risiko individual, risiko perubahan, yang ketiga risiko pasar. Selanjutnya kita akan menjelaskan pengertian return. Nah, return ini adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Selanjutnya di sini hubungan karakteristik antara risiko dengan tingkat pengembalian. Yang pertama yaitu bersifat linear. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula risiko. Yang ketiga, kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Yang selanjutnya, kebijakan piutang. Arti penting piutang dan pinjaman ini bagi perusahaan ada beberapa. Bagi perusahaan yang menjual barang secara angsuran ada dua. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Nah, selanjutnya itu bagi perusahaan yang memperoleh pembelian barang atau jasa yang pembayaran secara angsuran. Yang pertama itu peluang meningkatkan produksi atau penjualan barang. Yang kedua mengurangi ongkos penjualan. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang kebijakan pengumpulan piutang dan kredit. Di situ ada empat kebijakan. Yang pertama standar kredit, yang kedua persyaratan kredit, yang ketiga kebijakan penagihan, yang keempat rasio yang berhubungan dengan piutang. Yang selanjutnya analisis kebijakan investasi terhadap piutang. Yang pertama karakter, kapasitas, kapital, condition, collateral. Yang bab selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini karakteristik biaya-biaya persediaan. Yang pertama sekali di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu persediaan. Nah, persediaan ini adalah harta lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan untuk kegiatan bisnis, untuk dijual tanpa perubahan bentuk atau untuk diproses lebih lanjut dalam perusahaan manufaktur sehingga mempunyai nilai dan bentuk baru kemudian dipasarkan. Yang selanjutnya jenis-jenis persediaan ini ada tiga. Yang pertama persediaan barang dagangan, persediaan manufaktur, persediaan rupa-rupa. Nah, bab selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemampuan mengelola persediaan secara optimal dan menentukan saat pembelian kembali yang ekonomis. Nah, manfaat investasi pada persediaan dan karakteristik biaya-biaya persediaan. Yang pertama yaitu jumlah pemesanan yang ekonomis. Yang pertama yaitu biaya simpan,
biaya pesanan, order point. Misalnya order point itu dan seperti stok dan lead time. Nah, itu adalah saat atau waktu tertentu perusahaan harus melakukan pemesanan bahan baru kembali sehingga datanya pesanan tersebut tepat dengan habisnya bahan baku yang dibeli. Selanjutnya atau bab yang terakhir saya akan menjelaskan di sini adalah tentang menghitung dan menganalisis suku bunga efektif untuk pendanaan spontan dan tidak spontan. Sumber-sumber dana menurut asalnya yaitu ada dua, sumber intern dan extern. Nah, sumber dana jangka pendek ada 5. Yang pertama itu kredit perdagangan, kredit pasar uang, wesel, surat utang, minyak piutang. Selanjutnya dana jangka pendek bisa dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu pendanaan spontan dan tidak spontan. Selanjutnya pendanaan dengan memakan